Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita bersua kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Faidilah Rajani, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas city tour para kafilah MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di halaman kantor Bupati di Martapura. Sebanyak 334 kafilah dari berbagai daerah diberikan kesempatan untuk menikmati city tour ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas rombongan city tour para kafilah MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar menyampaikan banyak objek wisata di Kabupaten Banjar yang sangat potensial dan digemari oleh masyarakat luar. Destinasi wisata di Kabupaten Banjar diantaranya wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, dan wisata religi. Bupati juga mengungkapkan sekitar 334 orang dari kafilah diberikan kesempatan untuk bisa menikmati city tour atau berkunjung ke destinasi yang ada di Kabupaten Banjar. Adapun tujuan city tour yang akan dikunjungi diantaranya Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultan Adam di kawasan Mandiangin, Makam Datu Kelampayan di Kecamatan Astambul, dan Pusat Perbelanjaan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Martapura. Bupati berharap dengan mengunjungi wisata religi dan wisata lainnya akan semakin memperkenalkan daerah atau tempat wisata di Kabupaten Banjar. Adapun para kafilah yang mengikuti city tour ini diantaranya dari Provinsi Lampung, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan souvenir oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi kepada perwakilan kafilah dari Nusa Tenggara Timur dan Bangka Belitung. Sementara itu, salah satu kafilah dari Nusa Tenggara Timur, Haji Ma'rufeni, selaku ketua rombongan kafilah dari Nusa Tenggara Timur mengungkapkan, city tour ini menjadikan pengalaman tersendiri untuk mengetahui tempat-tempat wisata dan tempat bersejarah di Kabupaten Banjar. Menurut saya studi tour ini penting karena peserta yang datang ini secara kebetulan karena hanya ada acara ini, sehingga dengan studi tour ini membuat peserta ini punya pengalaman tersendiri tentang daerah-daerah wisata, tempat-tempat bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan. Kami dari Nusa Tenggara Timur, ya, yang paling selatan di Republik Indonesia. Peserta lainnya, Pak? Kalau peserta dari Nusa Tenggara Timur yang sekarang hadir ini ada 31 orang. Ya, masih ada juga yang mengantarkan satu peserta yang lomba hari ini. Ya, 5 orang yang masih ada di sana. Turut hadir dalam acara ini Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, para asisten, dan sejumlah kepala SKP di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Bagus, Faidilah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri dalam amanatnya saat apel gabungan mengatakan tugas ASN atau para birokrat memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending tetapi making deliver atau dirasakan langsung nyata. Selain itu, ASN kini memiliki core values berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau berakhlak. Reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja pemerintahan atau birokrasi. Tugas para aparatur sipil negara atau ASN
atau para birokrat memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending, tetapi making deliver, yakni dirasakan langsung dan nyata. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri saat apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Masruri menyampaikan, birokrasi yang berdampak adalah satu poin penting dari reformasi birokrasi tematik yang mencakup birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, melayani, serta kolaboratif. ASN kini memiliki core values yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau berakhlak. Reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja pemerintahan atau birokrasi. Tugas kita para ASN memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending saja, tetapi dirasakan langsung nyata. Sangat disayangkan bila reformasi birokrasi hanya dikaitkan pada kenaikan tunjangan kinerja. Yang kedua, kita tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas tumpukan dokumen, tetapi harus berdampak secara lincah dan inovatif. Perlu kita ingat, ASN kini memiliki portfolio berakhlak yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values ini diharapkan tidak sekadar menjadi slogan. Kita harus mewujudkan berakhlak tadi menjadi budaya kinerja yang berdampak. Ditambahkan Masruri, kafilah Kalimantan Selatan yang ikut dalam Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 sebanyak 53 orang, di mana 10 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Banjar. Secara keseluruhan, kafilah Kalimantan Selatan yang masuk babak final sebanyak 17 orang. Ada 4 cabang lomba yang menggelar babak penyisihan, yakni cabang Hifdzul Quran 1 juz putra dan putri, dan Hifdzul Quran 5 juz putra dan putri. Ia pun berharap dari 4 cabang lomba tersebut, Kalimantan Selatan bisa menambah poin, sehingga kafilah Kalimantan Selatan bisa berada di 5 besar dalam MTQ Nasional tahun 2022 ini. Apel yang dipimpin bagian pemerintahan Setda Kabupaten Banjar ini diikuti pejabat eselon 2, 3, 4, dan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta beberapa staf non-ASN. Wahyu Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, peluncuran layanan pembayaran pajak daerah Kabupaten Banjar melalui elektronik channel Bank Mandiri secara host-to-host digelar di Aula Barakat kantor Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan Bank Mandiri mendukung peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya layanan pembayaran pajak daerah. Peluncuran layanan pembayaran pajak daerah Kabupaten Banjar melalui elektronik channel Bank Mandiri secara host-to-host digelar di Aula Barakat Martapura lantai 2 kantor Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, kemajuan teknologi yang semakin besar melalui kegiatan ini menjadi terobosan dan inovasi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Haji Saidi Mansur juga menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bank Mandiri Area Head Banjarmasin dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar. Wilayah Kabupaten Banjar tentu penggunaannya bukan hanya Bank Mandiri dan juga bank-bank lain. Pada itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Banjar kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi dan setinggi-tingginya tentu kepada seluruh jajaran terkhusus pimpinan Bank Mandiri, Area Head Banjarmasin,
Amanah telah mendukung program pembangunan pemerintah Kabupaten Banjar, dan mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan dan lancar. Sementara itu, Area Head Banjarmasin Prayudi Wahyu mengatakan, setelah melakukan MOU pada April lalu, sekarang bisa melakukan launching untuk layanan penerimaan pajak daerah secara host to host. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat membayar pajak atau melakukan akses pembayaran pajak melalui beberapa sistem, bisa di ATM, kantor cabang maupun aplikasi Livin di smartphone yang kita miliki. Ditambahkannya, selain untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, juga mendukung pemerintah daerah dalam upaya menjadi smart city. Melakukan akses pembayaran pajak melalui beberapa sistem kami, diantaranya di ATM bisa, di kantor cabang bisa, bahkan di aplikasi Livin smartphone yang kita miliki itu bisa langsung dilakukan. Peluncuran layanan pembayaran pajak daerah ini ditandai dengan pembayaran pajak secara online melalui Livin by Mandiri. Dalam kesempatan ini juga diserahkan Sindra Mata dari Area Head Banjarmasin Prayudi Wahyu kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, disaksikan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi, Sekda Banjar Haji Muhammad Ilman, seluruh Kepala SKPD Banjar, dan sejumlah undangan. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, 6 desa di Kabupaten Banjar meraih penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut terlihat saat penandatanganan berita acara kesepakatan hasil pembahasan rencana kerja pengentasan desa tertinggal tahun 2023 Kabupaten Banjar dan penyerahan piagam penghargaan peningkatan status desa maju menjadi desa mandiri, serta keberhasilan desa dalam peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang. Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil pembahasan rencana kerja pengentasan desa tertinggal tahun 2023 Kabupaten Banjar secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Haji Sahrialudin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Ahmad Riza Dauli, dan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kiki Yasna Hairina. Penandatangan disaksikan oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur beserta Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barakat Lantai 2 Martapura. Selain itu juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan peningkatan status desa maju menjadi desa mandiri dan keberhasilan desa dalam peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang oleh Bupati Banjar. Desa yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan adalah Desa Mandiri Cindai Alus Kecamatan Martapura, Mandikapa Barat Kecamatan Karangintan, Indrasari Kecamatan Martapura, Malintang Kecamatan Gambut, Desa Berkembang Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut, dan Pasayangan Utara Kecamatan Martapura. Kegiatan berlanjut ke rapat koordinasi mingguan yang dipimpin oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Haji Saidi Mansur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh SKPD dalam membantu dan menunjang kegiatan MTQ Nasional ke-29. Rakor yang diikuti Wakil Bupati Banjar, Sekda Banjar, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Banjar. Haji Saidi Mansur juga mengatakan beberapa kafilah MTQ asal Kabupaten Banjar berhasil masuk ke babak final dan menaruh harapan besar bisa menorehkan prestasi di momen tersebut. MTQ nasional jadi tanggung jawab kita bersama, dan beberapa kafilah kita juga dari menurut informasi dari 10, 5 masuk final. Jadi 6, tambah 1 6. Jadi hampir 50% lebih kafilah kita untuk bisa mendapatkan prestasi di kancah nasional. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekda Prof. Roy Rizali Anwar menutup pameran MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 di alun-alun Ratu Zaleha, Martapura. Dari 190 stand, 95% diantaranya melibatkan pelaku UMKM. Sejak 12 hingga 16 Oktober 2022, pameran berjalan lancar, meriah, dan kondusif.
Pameran MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menutup pameran MTQ Nasional ke-29 Kalsel Expo 2022 di alun-alun Ratu Jalekha, Martapura. Roy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia, para sponsor, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pameran tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan Kalsel Expo ini adalah momentum yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan berbagai produk terbaik dan unggulan khas Kalimantan Selatan. Menjadi harapan bersama karena kegiatan ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan juga ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Demi sedikit kita melihat sinyal positif membaiknya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan Kalsel Expo 2022 kali ini juga terasa sangat istimewa karena diselenggarakan dalam rangka memeriahkan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, saat ini merupakan momentum yang baik untuk mengenalkan serta memasarkan berbagai produk unggulan dan khas dari Kalimantan Selatan secara lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Bir Hasadi mengatakan, sejak 12 hingga 16 Oktober 2022, pameran berjalan lancar, meriah, dan kondusif. Dari 190 stand, 95% diantaranya melibatkan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan. Penutupan MTQ Nasional ke-29 Kalsel Expo 2022 juga diumumkan pemenang untuk 7 kategori. Terbaik 1 kategori stand terbaik diraih Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik 2 kategori UMKM diraih perajin bambu dari Batu Malang, Jawa Timur. Terbaik 1 kategori SKPD Kabupaten Kota diraih pemerintah Kabupaten Banjar. Terbaik 1 kategori BUMN dan BUMD diraih PT Adaro Indonesia. Terbaik 1 kategori Halal Food diraih Aba Coklat. Terbaik 1 kategori organisasi sosial dan profesi diraih Dekranasda Hulu Sungai Selatan. Dan terbaik 1 kategori instansi vertikal pemerintahan, provinsi, dan perguruan tinggi diraih Kementerian Agama Republik Indonesia Humas UVK. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, ada yang berbeda dari Manis Street Food Festival. Selain menyediakan berbagai makanan jajanan yang enak dan unik, juga digelar festival masak besar bersama Forkopimda di Taman Cahaya Bumi Selamat, Martapura. Festival masak besar ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim perempuan dan tim laki-laki. Adapun menu yang diolah dalam festival masak besar ini adalah nasi goreng. Ada yang berbeda dari Manis Street Food Festival. Selain menyediakan berbagai makanan jajanan yang enak dan unik, juga digelar festival masak besar bersama Forkopimda dan jajaran di Taman Cahaya Bumi Selamat, Martapura. Festival masak besar ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim perempuan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, dan tim laki-laki dipimpin Dandim 1006 Banjar, Imam Muhtarom. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan sebagai area untuk mengakrabkan kembali tali silaturahmi untuk menunjukkan kekompakan bersama. Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah kegiatan untuk memasak nasi goreng bersama-sama Forkopimda dan jajaran. Tidak lain, ini adalah sebagai ajang silaturahmi dan insya Allah sebagai area untuk mengakrabkan lagi, mempererat lagi tali silaturahmi dan menunjukkan kekompakan kita bersama. Dan alhamdulillah nasi goreng yang dimasak itu semuanya dari alat, bahan, supportnya dari Bright Gas. Dan kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini kepada Bright Gas, PT Pertamina. Insya Allah berkah buat semuanya dan nasi gorengnya dibagikan secara gratis. Semoga suka dan semoga berkah. Hari ini masak sama Ibu Dandim dan Pak Dandim. Bu, nama nasi gorengnya apa ya? Nasi goreng cinta aja ya, Bu. Gak ada nama deh, pokoknya nasi gorengnya dari hati untuk masyarakat Kabupaten Banjar semuanya yang hadir pada hari ini.
Festival masak besar ini berupa menu nasi goreng. Nasi goreng dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar diberi nama Nasi Goreng Cinta. Sedangkan dari Dandim 1006 Banjar diberi nama Nasi Goreng Banjar Manis. Masyarakat terlihat antusias menyaksikan kegiatan masak besar tersebut. Kegiatan masak besar ini juga diikuti Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Direktur PT Air Minum Intan Banjar Saiful Anwar, Kepala Cabang Bangkalsel Martapura Iwan, Direktur PD Pasar Bauntung Batuah Rusdiansyah, Direktur PT Baramarta Rahman Agus, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Faidilah Rajani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.